Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Ikoh SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor UKG 201698247133. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 pada materi dampak permasalahan sosial di kelas 11. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya, nggak ada yang sakit ya hari ini? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu biar pelajaran hari ini tuh bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Ibu minta tolong Mas Adit buat disiapkan berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Adit. Untuk selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Ibu absen dulu ya. Ade Irawan, Adinda Uswatun, Alisa Putri, Asfi Launa, Atep Maulana, Anissa Zaro, Ananda Zakia, Argita Dava, Arif Maulana, ada? Amanda, mana Amanda? Elsa Imelda, Fitri Rahmadani, Jaka Surya, Halimatu Sadia, sehat Halimah? Maya Lestari, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Faiz, Muhammad Syahrul, Muhammad Subhan, Aditya Hasani, Nazar Salim, Putri Rahma, Konita Zain, Riki Rezaginan, Rehan Hasani. Ya, berarti ada semua ya hari ini ya? Ya, alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya, Ibu tayangin dulu PowerPoint-nya ya. Ya, sudah terlihat di depan? Sudah ya. Jadi hari ini kita itu akan melanjutkan bab 2 yang sebelumnya itu sudah pernah Ibu jelaskan, yaitu tentang permasalahan sosial. Submaterinya adalah iya betul, dampak permasalahan sosial dan upaya penyelesaiannya. Nah, masih ada yang ingat nggak minggu kemarin itu kita belajar tentang apa permasalahan sosialnya? Iya, apa Luna? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang permasalahan sosial. Iya, permasalahan sosial. Jadi hanya konsep dasarnya ya. Nanti kita hari ini akan melanjutkan tentang apa sih faktor permasalahan sosial dan dampaknya, serta nanti kamu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan sosial tersebut. Namun sebelum itu kita lihat dulu seperti biasa ya. Di depan Ibu punya quotes. Jadi biar kita itu semakin bersemangat ya.
Nah, yang di sini pengen nggak jadi orang yang hebat? Pengen ya? Cita-citanya jadi apa coba? Orang yang sukses. Ricky pengen jadi apa, Ricky? Dokter, terus? Pengusaha. Putri pengen jadi apa, Put? Pengen jadi guru kayak kemarin di filmnya ya. Nah, jadi yang quotes hari ini, Ibu bacain ya. Kamu tidak harus menjadi orang yang hebat untuk memulai, ya. Tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Paham maksudnya? Kita nggak bakalan bisa jadi orang yang sukses tanpa pernah berbuat apapun mulai hari ini, gitu ya. Jadi mau yang jadi presiden, mau jadi dokter, mau jadi guru, percuma kalau misalnya cuman hanya diam. Paham ya? Jadi mulai hari ini belajarlah untuk selalu bersemangat, selalu berusaha, biar nantinya itu jadi orang yang hebat, gitu ya. Untuk selanjutnya, Ibu sebelum mulai pelajaran biasa seperti sebelumnya, Ibu ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab, Ibu tambahin nilainya. Yang pertama, pertanyaan 1, kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa? Ada yang bisa jawab? Iya, Konita, berapa Konita? Hah? 7, kenapa 7? Karena kan angsanya ada 5, terus dikali 2 dikali. Angsanya 5 dikali 2, berarti jumlahnya ada? Kalau yang lain? Atep berapa Atep? Kenapa 3? Karena yang dikali itu 2, berarti yang di darat ada 3. Berarti betul jawabannya Atep. Tepuk tangan buat Atep. Gitu ya. Nanti Konita jawab lagi yang lain, gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, cuaca sedang mendung, ada 5 orang tapi hanya ada 1 payung. Gimana caranya biar mereka tidak kehujanan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo, Dinda mau jawab apa Dinda? Iya, karena cuacanya mendung, belum hujan, jadi nggak perlu pakai payung. Bener nggak kira-kira? Bener, beri tepuk tangan buat Adinda. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, ya, apa nama sebuah benda yang kalau ditutup menjadi tongkat, namun jika dibuka menjadi tenda? Semua orang itu punya, ibunya kamu juga punya, di rumah pasti ada. Atep lagi, apa Tep? Kenapa payung? Ya. Iya. Iya, lanjutin coba. Jadi? Iya. Kalau ditutup jadi tongkat, kalau dibuka jadi payung. Betul nggak kira-kira? Kenapa betul? Karena memang bentuknya seperti tenda, gitu ya. Beri tepuk tangan lagi buat Atep. Ini Ibu catat ya. Jadi Atep udah bisa jawab 2 kali. Satunya lagi tadi Dinda, gitu ya. Yang lain nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, tetap semangat. Oke, sebelum memulai pelajaran ya, tadi kan sudah ada tanya jawab. Sekarang Ibu mau kita biar bergerak, biar lebih bersemangat. Ibu minta semuanya untuk berdiri, bisa? Ayo berdiri semua. Ya. Ini Ibu ada dance, coba diikuti semuanya ya, yang enggak gerak. Itu nanti Ibu suruh bajunya bersemangat. Ya.
lanjutkan lagi ya untuk selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini itu ada 4. Yang pertama yaitu menelaah dampak permasalahan sosial di masyarakat. Yang kedua, memecahkan permasalahan sosial dan memberikan solusi yang relevan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu kesalahan, ada suatu penyakit, harus sesuai sama obatnya, ya. Contohnya gini, kalau kamu sakit kepala, minum obat sakit mah sembuh nggak? Enggak kan? Jadi nanti kamu akan belajar gimana caranya menyelesaikan permasalahan sosial sesuai dengan jenis permasalahan sosial yang ditemukan. Gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu mendiskusikan dampak permasalahan sosial di masyarakat. Kalau berdiskusi itu berarti dikerjain sendiri apa bareng-bareng? Bareng-bareng gitu ya. Yang keempat yaitu mempresentasikan dampak dan pemecahan permasalahan sosial. Jadi setelah berdiskusi, nanti hasilnya itu kamu buat dalam poster melalui aplikasi Canva, gitu ya. Nanti dipresentasikan maju bareng-bareng, seperti itu, ya. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran intinya, Ibu mau mengetes dulu seberapa jauh kemampuan kalian untuk memahami materi permasalahan sosial. Makanya Ibu mengadakan pretest. Nah, Ibu sudah memberikan link di WA group ya, yang melalui website Wiser.me. Jadi kamu bisa mengerjakan pretest tersebut melalui website. Silakan dibuka HP-nya. Sudah bisa semuanya? Bisa ya? Sudah terisi semuanya ya? Ada 10 soal? Iya. Nah, ini Ibu sebagai pretest, jadi Ibu mau lihat seberapa kemampuannya kamu buat memahami materi permasalahan sosial. Kalau belum betul semuanya nggak apa-apa, yang penting namanya kita itu belajar. Gitu ya. Terus untuk selanjutnya Ibu punya video. Silakan dilihat. Pemirsa, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Belum lagi masalah sosial atau bencana yang telah terjadi. Lantas apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah Jokowi JK yang telah 2 tahun berjalan? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mempidanakan korporasi yang mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi untuk memberikan efek jerat. Namun pelaksananya KPK masih menunggu peraturan dari mahkamah. Bahwa pemirsa, amanat Undang-Undang Dasar Republik ini menyebut fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara juga dituntut untuk bisa memberikan jaminan sosial serta menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Setelah 71 tahun merdeka, tentu pertanyaannya adalah apakah bangsa ini sudah benar
benar sejahtera. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjawabnya langsung di Praktek News malam hari bersama saya, waktu itu. Dengan jumlah penduduk yang besar dan kemiskinan yang relatif tinggi, Indonesia memiliki problem atau masalah sosial yang sangat kompleks. Belum lagi problem sosial akibat bencana yang tak terjadi. Bulan ini kelihatan sudah pemerintahan Jokowi Dodo setengah berjalan. Upaya keras mengatasi problem sosial sudah dilakukan, namun karena masalah Sudah dilihat ya videonya semuanya? Nah, kira-kira tadi menayangkan tentang apa coba videonya? Ada nggak? Iya, apa Elsa? Tentang permasalahan sosial di Indonesia. Ada satu atau banyak? Banyak ya. Yang lain bisa nggak menyebutkan masalah apa saja yang tadi di video? Tentang kemiskinan. Terus apa lagi? Apa Konita? Tentang bencana alam. Ya, tadi yang sudah disebutkan salah satunya adalah kemiskinan dan bencana alam gitu ya. Kira-kira pernah nggak peristiwa tersebut terjadi di sekitar kita? Atau kamu pernah ngalamin nggak bencana alam? Pernah? Contohnya? Gempa bumi, terus banjir. Rumahnya pernah banjir nggak? Pernah nggak? Pernah ya. Berarti secara tidak langsung kita itu sudah pernah menemukan atau mengalami permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, Ibu jelaskan ya, permasalahan sosial. Jadi menurut patologi sosial, masalah sosial itu ibaratnya sebuah penyakit, tapi penyakit yang ada di masyarakat. Yang namanya penyakit itu berarti benar atau salah? Benar atau salah? Salah, ada yang tidak beres dalam tubuh kita. Jadi kalau permasalahan sosial itu ada yang tidak beres dalam masyarakat ya. Karena apa? Penyakit ini biasanya disebabkan oleh suatu sistem yang tidak berjalan dengan baik. Contohnya apa? Tadi kemiskinan. Kenapa bisa ada kemiskinan? Karena korupsi bisa. Karena apa lagi? Tidak meratanya tingkat pendidikan gitu ya. Tidak meratanya pembangunan sosial gitu. Terus sama yang tadi nih, bencana alam. Berarti ada yang tidak beres dari apanya coba? Alamnya. Nah, kalau alam itu kan tidak bisa kita ubah kan, tapi kalau misalnya banjir tadi, kita bisa nggak mencegahnya? Bisa. Contohnya apa? Tidak membuang sampah, terus menanam pohon, betul, sama membenarkan saluran air gitu ya. Nah, selanjutnya permasalahan sosial itu ada banyak. Contohnya kejahatan, kekerasan ya, kenakalan remaja yang tumbuh dalam masyarakat karena peran institusi keluarga, agama, ekonomi dan politik yang sudah tidak lagi memadai ya. Contohnya gambar tersebut ada 2 gambar nih, menjelaskan tentang apa kira-kira? Orang yang tinggal di kolong jembatan identik dengan iya, orang-orang terlantar bisa. Terus yang di sebelahnya nih, orang antri bawa dokumen, mau apa kira-kira? Mau melamar kerja. Berarti permasalahan sosialnya adalah pengangguran. Betul. Kelas ini pengen nggak ada yang seperti di gambar? Tidak ya. Nah, 2 gambar ini yang termasuk dalam contoh permasalahan sosial itu disebabkan oleh apa sih? Itu karena ada agama, ekonomi, politik yang sudah tidak lagi memadai. Contohnya pengangguran. Kenapa bisa ada pengangguran? Karena apa? Karena apa? Selain ekonomi, karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai gitu ya. Jadi contohnya gini, yang kuliah itu banyak, yang sekolah itu banyak, tapi perusahaan itu misalnya hanya menerima beberapa orang. Akhirnya yang tidak keterima itu tidak bekerja gitu ya. Makanya sekarang itu sangat ketat persaingan kerja. Nggak cuman butuh nilai aja, tapi juga butuh keterampilan. Makanya yang di sini itu rajin-rajin buat cari
buat cari ilmu dan cari pengalaman, begitu ya, bukan cari duit. Yang terakhir, yaitu menurut pandangan disorganisasi sosial, yaitu masalah sosial itu timbul karena kekurangan dalam diri manusia, ya, bersumber pada faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan sosial budaya. Intinya adalah kenapa bisa terjadi masalah sosial, salah satunya juga karena perubahan sosial yang cepat. Contohnya adalah COVID-19. COVID-19 termasuk perubahan enggak? Perubahan mengakibatkan banyak hal enggak? Contohnya waktu dulu kamu tatap muka jadi daring. Terus misalnya tetangganya dulunya bekerja di Jakarta, terus karena ada COVID dia pulang kampung, di PHK, nganggur, dan lain-lain. Selain itu, nah itu dari faktor ekonomi, dari faktor kesehatan. Ya, yang dulunya baik-baik aja, setelah ada COVID menjadi permasalahan penyakit massal. Gitu ya, banyak yang terkena COVID. Gitu ya. Oke, setelah Ibu jelaskan, hari ini Ibu mau membagi kelompok, itu ada 5 kelompok ya. Yang pertama itu Faiz dan kawan-kawan. Mana Faiz? Ya. Terus kelompok 2 ada Elsa, Subhan dan yang lainnya. Kelompok 3 ada Konita sampai Ricky Reza. Kelompok 4 ada Maya sampai Ananda Sakia, dan yang terakhir ada Argita sampai Adinda ya. Nah, untuk apa Ibu bagi kelompok? Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi kamu itu harus mencari masalah. Ya. Bu, kan biasanya nggak boleh cari masalah, Bu. Sekarang malah Ibu perbolehkan cari masalah. Gitu ya, di masyarakat. Nah, tiap kelompok itu wajib cari 1 artikel tentang permasalahan sosial. Ya, di Tegal aja, di sekitar, nggak usah jauh-jauh ke kota lain, gitu ya. Kalau sudah gimana? Kalau sudah dituliskan apa sih isi artikelnya, ya, terus apa dampaknya, dan kalau masalah sosial itu harus diselesaikan nggak? Ya, jadi harus ada permasalahan dan penyelesaian sosialnya. Bisa? Kalau bisa, kelompok 1 kumpul di sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 di belakang. Ya. Sudah berkumpul semua di kelompoknya? Coba Ibu mau cek kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, yang terakhir kelompok 5. Ya, Jaka paling ganteng sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya, jadi pembelajaran kita hari ini coba diperhatikan. Ibu menggunakan problem based learning ya. Jadi tiap kelompok itu harus dan wajib cari artikel permasalahan sosial di sekitar Tegal. Paham ya? Terus kemudian dituangkan dalam LKPD, jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya. Habis itu dikerjakan di sini. Cari artikel. Bu, kalau sudah cari artikel diceritakan di sini. Garis besarnya itu artikel tersebut membahas tentang apa? Ya. Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan sosial tersebut? Dan yang terakhir itu upaya penyelesaiannya, gimana caranya. Misalnya ada yang nemu tentang artikel kebanjiran, itu kamu coba deh memberikan solusi. Barangkali nanti kamu suatu saat itu jadi pemegang kebijakan, siapa tahu ada yang jadi DPR, gitu ya. Ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi kepala sekolah, gitu ya. Amin. Terus selanjutnya dituangkan dalam bentuk poster. Jadi kalau ini LKPD-nya dikumpulkan, nanti kamu membuat poster biar bisa diposting, sekalian memberikan ilmu kepada yang lain bahwa ada permasalahan sosial di masyarakat. Paham ya?
Kalau sudah, Ibu bagi LKPD-nya. Artikelnya? Sudah ditulis dampak sama solusinya? Sudah dibuat poster lewat aplikasi Canva? Sudah ya. Jadi ini tinggal presentasi. Ibu mau menanyakan nih, siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1 ya. Ayo beri tepuk tangan buat kelompok 1, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kami mengambil artikel yang berjudul Wali Kota Tegal ditangkap KPK. Cianjur segera angkat PLT Wali Kota. Jadi, artikel ini menjelaskan tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan untuk menangkap tersangka korupsi yang merupakan Wali Kota Tegal, yaitu Siti Masita Soeparno pada tahun 2017 karena kasus korupsi pada pengadaan alat kesehatan. Dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi ini yaitu pengadaan dan penyaluran alat kesehatan yang seharusnya diterima untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa diterima dengan baik. Selain itu, juga pajak dan retribusi tidak dialokasikan sesuai pada tempatnya. Adakah yang mau ditanyakan atau yang mau menanggapi? Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Ini. Saya mau bertanya, jika di Indonesia ini sudah ada aturan yang nyata mengenai hukum korupsi, tetapi masih banyak orang yang melakukan korupsi, lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 3, silakan maju ke depan. Kelompoknya Konita dan kawan-kawan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya Konita Zain, mewakili dari kelompok C, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu artikel yang berjudul Gawat Konsumsi Narkoba Mahasiswa dan Pelajar di Tegal Melonjak 27%. Artikel tersebut menceritakan bahwa di Kota Tegal mengalami peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 27% yang terjadi di kalangan siswa dan mahasiswa. Hal ini terjadi setelah pandemi
kemarin. Dampak yang ditimbulkan yaitu narkoba disalahgunakan oleh para siswa yang seharusnya tidak boleh, seperti untuk menghilangkan pusing, membuat nyaman, dan membuat rileks tanpa beban pikiran. Dampak yang lebih bahaya lagi yaitu bisa membuat orang kecanduan dan kehilangan kesadaran dan akal sehat. Untuk solusinya sendiri yaitu kita sebagai generasi muda lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Tadi kan yang dijelaskan dari kelompok 3 hanya cara mencegahnya. Lalu bagaimana cara upaya dari pihak sekolah atau pihak kampus tempat belajar sebaiknya mengatasi penyalahgunaan narkoba bagi siswa-siswinya? Kelompok kami, untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba, pihak sekolah harus memberikan hukuman yang sesuai, yaitu mengeluarkan siswa yang terlibat narkoba agar tidak dicontoh oleh siswa yang lain dan agar menimbulkan efek jerah. Ya, sudah jelas Maya jawabannya dari Putri? Ya, beri tepuk tangan buat Maya dan kelompok 3. Apa ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan ditutup presentasinya kelompoknya Konita. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya, sudah maju semuanya ya? Nah, Ibu mau memberikan penjelasan sebentar. Tadi kita itu sudah menemukan artikel ya, tiap kelompok ada tadi artikel tentang tentang anak terlantar, sama ada dan penyalahgunaan serta bencana alam gitu ya. Masing-masing semuanya itu memiliki dampak kira-kira negatif apa positif? Negatif gitu ya, dan semuanya itu ada faktor penyebabnya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, setelah kita belajar berdiskusi dan presentasi, Ibu mau lihat hasil pemahaman kalian melalui post test ya. Tadi kalau di awal sudah pretest, di akhir pembelajaran kita ada post test. Silahkan dikerjakan melalui link yang sudah Ibu berikan di WA group gitu ya. Jangan lupa di submit soalnya, diisi jawabannya. Sudah ya, setelah tadi kita berdiskusi kelompok 1 sampai 5 dan udah Ibu jelasin tentang permasalahan sosial, sekarang adakah yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Saya Bu, jadi kesimpulan hari ini kita mempresentasikan beberapa permasalahan sosial mulai dari korupsi, kemiskinan, narkoba, anak terlantar, dan bencana alam. Semuanya memiliki dampak negatif yang harus diselesaikan Ibu, karena masing-masing permasalahan tersebut menimbulkan dampak yang besar. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Halimah. Ya, tadi kita udah dengar kesimpulannya dari Halimah ya, bahwa permasalahan sosial itu ada bermacam-macam di masyarakat ya, dan semuanya itu memiliki dampak negatif yang merugikan masyarakat. Maka dari itu perlu diadakannya solusi upaya pemecahan masalah sosial gitu ya. Terima kasih Halimah sudah memberikan sudah memberikan kesimpulan hari ini. Ya, selanjutnya setelah kita memberikan kesimpulan ya pembelajaran hari ini, selanjutnya yaitu siapa yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Ya, Rehan. Ibu, refleksi yang saya dapat setelah pembelajaran hari ini adalah saya tahu bahwa permasalahan sosial memiliki dampak yang luar biasa di masyarakat dan itu harus diselesaikan. Dengan pembelajaran hari ini juga kita bisa mencegah dan menghindari hal negatif di sekitar kita, serta kita bisa menjadi lebih peka terhadap masalah sosial yang berada di sekitar kita yang sering kita lihat setiap hari. Iya, terima kasih ya Rehan sudah memberikan refleksi hari ini. Silakan tepuk tangan buat Mas Rehan. Sudah ya, setelah tadi sudah memberikan kesimpulan sama refleksi, sekarang tindak lanjutnya yaitu untuk pertemuan yang selanjutnya Ibu mau membahas tentang
the